Saat ini bumi kita sedang bertransformasi menuju ke bumi baru. Kita menyebutnya sebagai 5D Earth yang mayoritas diwarnai dengan kesadaran 5D atau 5D Consciousness. Transformasi ini sudah dimulai sejak masuknya milenium kedua. Milenium kedua ini adalah milenium yang bersifat feminin, berbeda dengan milenium pertama yang bersifat maskulin. Secara astrologi, kita sedang memasuki zaman Aquarius. Zaman Aquarius adalah zaman feminin. Angka 2 secara numerologi juga melambangkan femininitas. Dan sekarang kita sudah mulai bertransisi ke arah sana, yakni ke arah peradaban yang lebih feminin. Sudah mulai banyak sekali nilai-nilai feminin yang diaplikasikan dalam kehidupan, seperti cinta kasih, empati, intuitif, kreativitas, kemanunggalan, dan masih banyak lagi. Peran perempuan dalam masyarakat juga semakin bertambah. Karena memang di peradaban bumi baru nanti dibutuhkan energi merawat dan empati yang sangat besar agar ekologis dan humanisme bisa tersebar. Dan perempuan sebagai makhluk feminin memiliki modal merawat yang sangat besar sejak lahir. Tapi apakah di bumi baru nanti laki-laki akan kalah dan tergeser peranannya oleh perempuan? Sebenarnya tidak. Hanya saja medan pertempuran laki-laki di masa depan berbeda dengan di masa lalu. Ada beberapa hal yang harus dikembangkan oleh laki-laki supaya bisa berdaya di bumi yang baru nanti. Karena pada dasarnya laki-laki sebagai makhluk maskulin juga sangat dibutuhkan untuk menyediakan kehidupan atau provide dan memberi perlindungan atau protection bagi perempuan dan anak-anak, terutama bagi perempuan sebagai makhluk feminin. Sehingga perempuan bisa menggunakan kemampuan-kemampuan lahiriahnya untuk ikut merawat peradaban lebih baik lagi. Bagaimana sih caranya agar kita bisa fit dan berdaya di bumi yang baru nanti? Sebelum kita bahas lebih lanjut, simak dulu informasi penting berikut ini. Di bumi baru nanti, peradaban akan semakin feminin. Nantinya diperlukan semakin banyak peran perempuan sebagai penyeimbang peradaban. Makanya nanti akan lebih banyak lagi perempuan yang berada di pemerintahan, di bisnis, di pendidikan, dan masih banyak lagi. Tapi perempuan juga tidak bisa berdiri sendiri. Perempuan tetap butuh sosok maskulin sebagai provider, protektor, dan penyedia ruang yang aman bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Sayangnya yang terjadi sekarang, maskulin dan feminin dalam diri manusia kerap tertukar. Banyak sekarang kita lihat perempuan bekerja keras dan menjadi maskulin, sedangkan laki-laki malah mengalami krisis maskulinitas dan malah cenderung menjadi feminin. Ini adalah bentuk ketidakseimbangan maskulin dan feminin akibat peradaban yang telah semakin rusak. Di online kelas besok, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana menyembuhkan dan menyeimbangkan kembali maskulin dan feminin dalam diri kita, dan juga bagaimana cara agar laki-laki bisa beradaptasi di zaman yang semakin feminin ini, bahkan mendukung para perempuan mengambil peranan lebih banyak di tatanan dunia baru kelak. Nah, selengkapnya akan kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema membuka kekuatan Dewa Siwa dan Dewi Parwati dalam diri. Kalian juga bisa dapat hipnoterapi untuk menyeimbangkan kembali diri serta menyembuhkan luka yang membuat maskulin dan feminin dalam hidup kita tidak seimbang. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan pastikan kalian mendaftar kelasnya sekarang, karena belum tentu saya akan bikin kelas dengan tema yang sama seperti ini lagi. Milenium pertama adalah milenium yang maskulin. Itulah kenapa banyak sekali pemimpin-pemimpin laki-laki di zaman patriarki ini. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun dunia ini masih dikuasai mayoritas oleh kaum laki-laki saja. Banyak pemimpin-pemimpin negara yang dominan laki-laki. Organisasi-organisasi besar pun kebanyakan dipimpin oleh laki-laki. Bahkan elit 1% yang mengendalikan perekonomian dan perpolitikan dunia pun juga laki-laki. Karena itu bumi kita dikendalikan dengan cara yang sangat maskulin. Peradaban maskulin itu sebenarnya sudah mulai muncul sejak Adam jatuh ke bumi. Sebelum Adam jatuh ke bumi, ia dan Hawa tinggal di surga yang bersifat feminin, di mana di sana banyak sekali kenyamanan, tidak ada dosa, dan tidak ada penderitaan. Semuanya serba tersedia dan manusia tinggal mengambil saja. Ketika Adam jatuh ke bumi, survival mode manusia mulai aktif mengikuti kondisi bumi waktu itu yang masih ganas. Survival mode akan mengaktifkan sisi maskulin pada manusia. Insting berburu manusia akan aktif untuk bertahan hidup. Dengan demikian, ego dan nafsu juga ikutan muncul karena ego inilah yang menjadi dorongan bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya di alam yang bebas dan liar. Sedangkan nafsu memicu manusia untuk mencari makan, mempertahankan diri dan berkembang biak.
Dalam psikologi, manusia memang dibekali oleh ego dan nafsu yang sangat berguna untuk mempertahankan diri atau survival mode. Karena ada ego dan nafsu, maka manusia juga bisa berbuat jahat atau negatif dan dari sinilah dosa itu muncul. Dosa awalnya muncul karena kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan diri. Nah, laki-laki adalah makhluk yang terlahir dengan ego yang tinggi. Mereka memang didesain untuk bisa bertahan hidup di alam yang liar dan ganas, lebih baik dibandingkan perempuan. Perempuan didesain untuk hidup dengan kelembutan dan kasih sayang. Karenanya, perempuan di milenium pertama kurang cocok sebagai pemimpin peradaban, karena alam membutuhkan sosok manusia yang kuat dan agresif untuk mempertahankan hidup. Milenium pertama sebagian besar adalah soal bertahan hidup, dan laki-laki karena terlahir dengan ego dan otot yang kuat, mereka sangat lihai dalam bertahan hidup atau survival mode. Ego dan nafsu yang besar dari laki-laki juga membuat laki-laki secara alami bersifat agresif. Sehingga ini mengaktifkan insting berburu mereka yang besar. Dan dengan cara inilah mereka bisa menyediakan kebutuhan hidup atau provide dan melindungi gender lain atau protect, termasuk melindungi anak-anak. Istilah patriarki sebenarnya lahir dari pemahaman ini. Karena ini juga di zaman kemarin alias di milenium pertama, laki-laki memegang peranan puncak dalam peradaban. Laki-laki adalah makhluk yang memang diciptakan dengan energi maskulin yang sangat besar, sehingga mereka bertarung dan berburu di luar rumah untuk memprovide dan memprotek kehidupan yang ada di belakang mereka. Anak-anak dan perempuan berada di rumah untuk menerima kehidupan atau nafkah yang diberikan laki-laki kepada mereka. Milenium pertama adalah zaman susah. Di awal milenium pertama, kondisi bumi masih ganas dan liar. Cuaca dan iklim dulunya sulit diprediksi. Manusia juga harus hidup berdampingan dengan hewan-hewan buas. Belum ada teknologi yang bisa membaca dan memprediksi cuaca, sehingga manusia harus mengandalkan otot yang kuat untuk bisa menghadapi kondisi bumi yang liar. Laki-laki mencari nafkah di luar dengan cara berburu atau menanam. Sedangkan perempuan tinggal di rumah untuk mengelola hasil buruan atau nafkah dan merubahnya menjadi makanan untuk keluarga. Di milenium pertama, kehidupan serba bersaing dan berkompetisi. Yang menang adalah yang lebih kuat secara otot. Karena itu, di milenium pertama banyak terjadi peperangan untuk memperebutkan sesuatu. Mayoritas peperangan terjadi untuk memperebutkan wilayah atau sumber daya alam. Ketika teknologi mulai ditemukan pun, bumi masih belum membaik. Penemuan teknologi yang mengawali revolusi industri justru malah membuat perang semakin meluas dan membesar. Karena itu, dulu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua pecah. Dan setelah Perang Dunia Kedua berakhir pun, perang masih terus berkecamuk untuk memperebutkan sumber daya alam yang berharga di suatu wilayah. Perang itu agresif dan kompetitif. Perang, kompetisi, dan penguasaan adalah sifat maskulin. Karenanya dulu diperlukan sosok laki-laki untuk bisa mempertahankan kehidupan di era yang keras seperti ini. Karena laki-laki adalah makhluk maskulin. Bumi membutuhkan sosok laki-laki yang maskulin dan kuat untuk bisa menyediakan kehidupan. Selain itu, pikiran rasional di milenium pertama juga sangat berguna dalam survival mode. Milenium pertama adalah serba mempertahankan kehidupan atau survival mode. Pikiran rasional dihasilkan dari otak kiri yang terus berpikir dan menganalisa cara untuk mencari jalan keluar dari penderitaan dan bertahan hidup. Dan ini ada pada laki-laki. Laki-laki memang didesain untuk berpikir menggunakan otak kirinya secara dominan, sehingga mereka lebih rasional, lebih siap untuk bertarung atau berlari kencang sebagai respon fight or flight, dan lebih minim emosi. Ini adalah kriteria-kriteria yang diperlukan untuk bertahan hidup di bumi yang saat itu masih ganas dan banyak konflik. Karena itu di zaman ini maskulinitas lebih diperlukan, dan inilah yang menyebabkan patriarki muncul. Dalam patriarki, laki-laki berperan penting dalam menyediakan dan melindungi kehidupan umat manusia. Dalam patriarki, laki-laki tidak hanya diutamakan dalam segala sendi kehidupan, tetapi mereka juga memegang tanggung jawab super besar untuk menanggung kehidupan dirinya sendiri dan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Dalam patriarki, kepemimpinan ada pada diri laki-laki, tapi laki-laki juga menanggung beban yang sangat besar untuk melindungi dan menghidupi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika laki-laki hanya meminta diutamakan dan dilayani seperti raja saja tanpa punya kemampuan untuk melindungi dan menghidupi orang-orang di sekitarnya, maka itu bukan patriarki namanya. Patriarki sangat dibutuhkan di bumi lama karena kondisi fisik dan kodrat lahiriah laki-laki yang maskulin dan rasional sangat cocok digunakan untuk bertahan hidup di era milenium pertama yang ganas, liar, dan banyak peperangan. Bahkan di era ini, penemuan teknologi pun masih banyak yang digunakan untuk kepentingan maskulinitas laki-laki, yakni kepentingan untuk agresivitas
beraktivitas, menguasai lebih banyak sumber daya dan wilayah, dan memimpin lebih banyak orang serta wilayah, yang semuanya sebenarnya terjadi atas dorongan alami manusia untuk bertahan hidup atau survival mode. Ini nanti akan sangat berbeda dengan milenium kedua yang sudah bukan survival mode lagi, melainkan kita akan memasuki yang namanya creation mode atau mode penciptaan. Milenium kedua adalah era feminin yang cenderung matrilineal. Matrilineal adalah kebudayaan yang mewarisi garis ibu. Ini kebalikan dengan patriarki. Jika dalam peradaban patriarki, laki-laki sangat diunggulkan dalam segala sendi kehidupan, maka di zaman matrilineal, semua perempuan dewasa atau sosok ibu itu menjadi simbol keagungan, kebesaran, dan kebijaksanaan. Bukan berarti perempuan menjadi penguasa dunia mutlak dan kemudian mengontrol laki-laki, tapi kehadiran perempuan ini lebih dihargai sebagai simbol keilahian Tuhan atau semesta dari segi sifat feminin. Sistem matrilineal ini pernah terjadi di zaman keemasan Mesir kuno. Di zaman tersebut, laki-laki dewasa berhak mengenakan tutup kepala atau kerudung yang menutupi seluruh rambut dan dijulurkan hingga ke bahu. Ini sebenarnya meniru bentuk rambut perempuan dewasa di zaman itu yang banyak terjulur hingga ke bahu. Laki-laki yang sudah dewasa dan memiliki kemampuan spiritual yang unggul dianggap suci dan agung, layaknya seorang dewi yang memrepresentasikan kekuatan feminin ilahi yang besar. Karena itu, di zaman tersebut perempuan sangat diagungkan karena perempuan adalah simbol dari energi feminin ilahi yang sangat berdaya besar. Di era bumi baru nanti, peradaban akan jadi lebih spiritual dan tercerahkan. Spiritual dan pencerahan sebenarnya adalah karakter dari sifat-sifat feminin ilahi. Karena itu, dalam filosofi Hindu, energi feminin ilahi dilambangkan sebagai Tridevi, yang menjadi Shakti atau kekuatan besar dari para Trimurti atau 3 dewa utama. Energi Kundalini yang membuat manusia mengalami kebangkitan spiritual dan pencerahan juga disebut sebagai feminin. Karena bumi baru nanti semakin feminin, maka nantinya akan semakin banyak perempuan-perempuan yang mengambil peran penting dalam masyarakat, entah itu di bidang profesi, entrepreneurship, pemerintahan, militer, dan masih banyak lagi. Tapi bukan berarti ini untuk menggeser kekuatan laki-laki atau mematikan peranan laki-laki, kemudian laki-laki menjadi pekerja atau budak bagi perempuan. Bukan berarti laki-laki menjadi tidak berguna di bumi yang baru nanti. Kehadiran semakin banyak perempuan dalam tatanan masyarakat ini adalah untuk menyeimbangkan tatanan bumi. Sebab di milenium kedua ini, bumi sudah tidak seganas dulu. Peperangan juga sudah tidak sesering dulu. Justru bumi sedang berubah ke arah bumi surgawi, sehingga diperlukan energi merawat dan energi welas asih yang sangat besar untuk mewujudkannya. Dan perempuan memiliki modal untuk itu. Bahkan perempuan sangat bisa memancarkan yang namanya cinta tanpa syarat. Bumi sedang bertransformasi menjadi planet yang indah, tenang, nyaman, dan berkelimpahan, sehingga penghuninya pun merasa nyaman dan tenang tinggal di atasnya. Bumi kita sedang bertransformasi ke arah yang baik, atau kita katakan sebagai bumi surgawi. Ini sudah menjadi siklus peradaban yang sering terjadi pada masing-masing zaman. Alam semesta ini sebenarnya adalah Tao yang terdiri dari Yin dan Yang. Yin sebagai femininnya dan Yang sebagai maskulinnya. Ketika peradaban sudah terlalu maskulin atau yang, maka peradaban lama ini akan mundur untuk digantikan oleh yin, yang feminin, supaya bumi bisa menyeimbangkan dirinya kembali. Saat ini, bumi kita sedang dalam fase penyembuhan diri dari peradaban yang sudah terlewat maskulin dan sedang bertransisi menuju ke peradaban yang lebih feminin, yaitu peradaban yang lebih spiritual, lebih kreatif, lebih intuitif, lebih menyatu, saling terhubung, ekologis, dan harmonis. Untuk mewujudkan ini diperlukan energi kreatif dan merawat yang sangat besar, dan ini dihasilkan dari energi feminin. Perempuan adalah makhluk yang didesain dengan energi feminin yang besar, sebab organ-organ di tubuh perempuan berbeda dengan laki-laki, sehingga perempuan menghasilkan hormon-hormon yang berbeda, dan ini menyebabkan perempuan menjadi lebih feminin dibandingkan dengan laki-laki. Walaupun secara otot perempuan lebih lemah, perempuan itu identik dengan kelembutan dan kedinamisan. Perempuan juga lebih perasa dan lebih bisa mengekspresikan emosi, sehingga membuat bumi terasa lebih berwarna. Ini adalah karakter-karakter feminin yang sudah menjadi bawaan perempuan. Karena perempuan lebih perasa, maka perempuan juga lebih memiliki empati dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan juga lebih bisa memancarkan cinta kasih tanpa syarat.
Ini adalah karakter-karakter yang diperlukan untuk menciptakan surga di atas bumi. Dan ini sesuai dengan siklus bumi sekarang, di mana bumi sedang bertransformasi menuju bumi surgawi yang nyaman untuk ditinggali. Perempuan mutlak diperlukan di bumi baru nanti untuk merawat dan menata bumi menjadi surga sungguhan. Dengan catatan, perempuan di sini adalah perempuan feminin yang dewasa dan sudah memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Perempuan adalah makhluk intuitif dan perasa. Mereka cenderung berpikir menggunakan otak kanan, sehingga mereka banyak menghasilkan kreasi dan ide-ide cemerlang. Kemampuan merawat juga hadir dari sifat mereka yang mampu memancarkan welas asih atau cinta kasih tanpa syarat. Kelembutan mereka mutlak diperlukan untuk membuat peradaban yang semula tegang akibat perang dan konflik, yang merupakan ekses dari milenium pertama, ini bisa menjadi lebih rileks dan dinamis. Perempuan adalah figur yang bisa memancarkan cinta tanpa syarat, dan inilah yang dibutuhkan di bumi baru nanti. Peradaban yang maju dan harmoni dalam sejarah pasti lebih feminin ke arah matrilineal atau merujuk ke garis ibu. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Apa yang harus laki-laki lakukan supaya bisa beradaptasi di zaman baru yang lebih feminin nantinya? Apakah laki-laki harus berubah menjadi feminin juga? Apa karena ini makanya sekarang banyak LGBT? Tentu saja tidak. Justru LGBT ini bisa menghambat bumi bertransisi menuju ke bumi baru. LGBT, laki-laki feminin, dan dark triad adalah contoh laki-laki yang tidak sehat secara mental dan kejiwaan, sehingga mereka melawan kodratnya untuk bertahan hidup. Sedangkan di bumi baru nanti sudah bukan waktunya untuk bertahan hidup lagi, melainkan ini adalah waktunya manusia untuk mencipta. Bumi baru adalah lawan bumi lama. Jika bumi lama adalah tentang survival mode atau cara untuk mempertahankan hidup, maka di bumi baru nanti adalah tentang creation mode atau mode penciptaan. Banyak peluang hadir dan manusia menjadi co-creator sang pencipta. Meskipun bumi baru nanti lebih feminin, bukan berarti para pria harus menjadi feminin juga seperti perempuan. Tidak begitu, justru laki-laki yang terlalu feminin bisa menjadi indikasi adanya mental dan jiwa yang tidak sehat dalam diri laki-laki tersebut. Laki-laki yang sehat adalah laki-laki yang bisa bertumbuh dalam kodrat maskulin mereka. Laki-laki yang terlalu feminin cenderung memiliki kesehatan mental dan kejiwaan yang buruk, serta rentan terjerumus ke dalam perilaku-perilaku toksik. Sehingga kehadiran mereka pasti merusak kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama perempuan yang menjadi polarnya. Laki-laki yang terlalu feminin juga terbukti banyak dihinggapi sejumlah penyakit mental atau gangguan kejiwaan, seperti depresi, psikopat, maupun narsistik. Padahal di bumi yang baru nanti diperlukan manusia-manusia yang sehat mental dan jiwanya untuk mengisi surga di bumi. Bumi baru adalah bumi yang bergetar pada vibrasi yang lebih positif, sehingga hanya orang-orang dengan karakter positif yang berpeluang bisa tinggal di atasnya. Bumi baru didesain untuk ditinggali oleh orang-orang yang sehat fisik, mental, dan kejiwaannya, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan yang sehat adalah mereka yang mampu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat lahiriahnya, bukan melawan kodrat seperti wanita maskulin ataupun pria feminin. Peradaban memang bergerak menjadi lebih feminin secara karakter, tapi bukan berarti laki-laki jadi ikutan feminin seperti perempuan. Hanya saja ada beberapa sifat feminin yang bisa laki-laki terapkan dalam kehidupan untuk mengurangi stres dan gangguan mental, sehingga bisa berkembang di bumi yang baru nantinya. Stres adalah pertanda bahwa manusia sedang berada dalam mode bertahan hidup atau survival mode, sedangkan di bumi yang baru nanti, ini adalah waktunya creation mode atau mode menciptakan. Maka dibutuhkan manusia-manusia yang sehat sesuai dengan lahiriahnya. Di bumi baru nanti, laki-laki mau tidak mau harus menurunkan egonya dan mau berpikir lebih intuitif, atau tidak melulu berpikir menggunakan rasional yang sifatnya parsial. Laki-laki yang terlalu mementingkan ego dan rasionalitasnya akan kalah dengan perempuan di bumi baru nanti. Mereka akan kalah dari segi pekerjaan, karir, dan finansial. Kenapa bisa kalah dengan perempuan? Karena di masa depan, pekerjaan akan semakin memerlukan orang-orang yang kreatif yang mampu cepat beradaptasi. Orang yang tidak kreatif dan berego yang tinggi tentu akan sulit mendapatkan pekerjaan dan sulit beradaptasi dengan pekerjaan apapun. Inilah sebabnya kenapa sekarang perusahaan-perusahaan mulai lebih menyukai pekerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sebab perempuan itu lebih kreatif, lebih luas, dan tidak ego seperti laki-laki, sehingga mereka lebih mudah diarahkan oleh perusahaan. Nah, di bumi yang baru nanti, perempuan tetap membutuhkan laki-laki sebagai provider dan protektor kehidupan. Dan ini merupakan kodrat maskulin laki-laki. Hanya saja, medan tempur laki-laki sekarang berbeda dengan milenium kemarin.
Laki-laki mau tidak mau harus bisa menurunkan ego, mengaktifkan intuisinya, mengembangkan kreativitasnya, dan mengasah kebijaksanaan agar menang dalam kehidupan, sehingga ia bisa mendapatkan pekerjaan dan keberlimpahan, sehingga bisa menjalankan fungsi maskulinnya sebagai provider, protektor, dan leader yang aman bagi perempuan dan anak-anak di keluarganya. Di milenium kedua nanti akan ada banyak sekali kesempatan dan peluang yang terbuka. Kalian tidak perlu khawatir karena di bumi baru nanti keberlimpahan ada di mana-mana. Manusia tinggal menangkap peluangnya saja. Jumlah peluang ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan milenium pertama. Tapi ini tidak akan bisa ditangkap oleh manusia-manusia yang masih berada dalam survival mode. Ini hanya bisa ditangkap oleh manusia yang sudah bertumbuh ke arah creation mode atau mode penciptaan. Nah, orang yang mengalami kebangkitan spiritual sebenarnya sedang diproses untuk sembuh dan bisa bertumbuh ke arah creation mode. Baik laki-laki maupun perempuan, ketika mereka sudah mengalami peningkatan level kesadaran, mereka sedang bergerak ke arah creation mode atau mode penciptaan. Ciri-cirinya, mereka lebih banyak merasakan keberlimpahan. Mereka melihat banyak peluang dan ide bermunculan, dan mereka punya daya untuk menangkap peluang itu dan mendapatkan keuntungan atau keberlimpahan sebagai konsekuensinya. Manifestasi juga semakin mudah menjadi kenyataan. Survival mode akan menumbuhkan ego. Ego membuat orang memiliki gengsi yang tinggi dan selalu ingin menguasai. Ego membuat orang menjadi rapuh dan insecure, sehingga otak dan seluruh metabolisme tubuh akan dirancang untuk persiapan fight or fly melulu. Di mode ini, manusia tidak akan bisa menangkap peluang, tidak akan bisa berkreasi, menciptakan sesuatu, dan mendapatkan keberlimpahan. Survival mode juga pasti meningkatkan hormon adrenalin dan kortisol, yang mana keduanya merupakan hormon stres. Ini sangat tidak cocok dengan bumi baru. Itulah kenapa di zaman sekarang banyak fenomena laki-laki menjadi terlalu feminin akibat stres. Mereka stres karena kalah bersaing dengan perempuan. Mereka kalah bersaing ya karena ego, gengsi, dan pola pikir parsialnya ini masih tinggi sehingga tidak bisa menerima peluang-peluang baru dan akhirnya kalah lalu menjadi toksik dan insecure. Bahkan akhirnya bergantung ke perempuan yang lebih maskulin dibandingkan mereka untuk mendukung kehidupannya. Ini adalah ekses atau sampah yang harus diperbaiki jika ingin bisa bertahan hidup di bumi yang baru nanti. Di bumi baru nanti, perempuan tetap membutuhkan laki-laki dalam peran maskulinnya, yakni sebagai provider atau penyedia atau pemenuh kebutuhan, protektor, pelindung, dan leader atau pemimpin dalam keluarga. Ketika laki-laki mampu memenuhi kodrat maskulinnya dalam keluarga, maka ia akan menciptakan ruang yang nyaman bagi perempuan dan anak-anak untuk bertumbuh. Perempuan yang nyaman bertumbuh dan berkembang dalam ruang yang diciptakan oleh laki-laki dan dilindungi secara penuh oleh laki-laki akan melipat gandakan apa yang ia rasakan dan apa yang ia terima saat itu. Perempuan adalah makhluk feminin yang receiver atau penerima dan juga pelipat ganda atau multiplier. Jika perempuan diperlakukan tidak layak, maka dia bisa merubah rumah menjadi neraka. Jika perempuan diperlakukan dengan sangat baik, dia akan merubah rumah menjadi surga dan menjadi tempat yang nyaman untuk pulang. Rumah yang nyaman untuk pulang adalah awal dari tumbuhnya generasi-generasi emas yang bisa membawa Nusantara menjadi negeri yang maju, bahkan menjadi mercusuar dunia. Bahkan di bumi yang baru nanti pun, perempuan yang banyak mengambil peranan penting dalam masyarakat itu adalah perempuan-perempuan feminin yang sebenarnya ada sosok maskulin di sampingnya yang memberikan ia ruang yang aman dan nyaman untuk beraktivitas. Perempuan maskulin akan susah memberikan dampak positif kepada bumi karena perempuan maskulin sebenarnya adalah perempuan-perempuan yang stres dan melawan kodratnya sebagai makhluk feminin. Ia perempuan tapi dituntut untuk berpikir dan bertindak seperti laki-laki alias maskulin. Walaupun perempuan maskulin cenderung mandiri dan finansialnya tercukupi, tapi ia tidak mampu merawat dan memberikan cinta tanpa syarat ke sekitar, sehingga tidak mampu berdampak besar pada bumi. Yang bisa memberikan dampak besar dalam menata bumi menuju bumi surgawi adalah perempuan-perempuan feminin, dan di sebelahnya pasti ada laki-laki, entah itu ayahnya atau pasangannya yang sangat maskulin yang melindungi dia di dunia fisik. Inilah yang disebut dengan kooperatif atau kerjasama. Di bumi baru nanti, peradaban akan semakin feminin. Nantinya diperlukan semakin banyak peran perempuan sebagai penyeimbang peradaban. Makanya nanti akan lebih banyak lagi perempuan yang berada di pemerintahan, di bisnis, di pendidikan, dan masih banyak lagi. Tapi perempuan juga tidak bisa berdiri sendiri. Perempuan tetap butuh sosok maskulin sebagai provider, protektor, dan penyedia ruang yang aman bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Sayangnya yang terjadi sekarang, maskulin dan feminin dalam diri manusia kerap
siap tertukar. Banyak sekarang kita lihat perempuan bekerja keras dan menjadi maskulin, sedangkan laki-laki malah mengalami krisis maskulinitas dan malah cenderung menjadi feminin. Ini adalah bentuk ketidakseimbangan maskulin dan feminin akibat peradaban yang telah semakin rusak. Di online kelas besok, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana menyembuhkan dan menyeimbangkan kembali maskulin dan feminin dalam diri kita, dan juga bagaimana cara agar laki-laki bisa beradaptasi di zaman yang semakin feminin ini, bahkan mendukung para perempuan mengambil peranan lebih banyak di tatanan dunia baru kelak. Nah, selengkapnya akan kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema membuka kekuatan Dewa Siwa dan Dewi Parwati dalam diri. Kalian juga bisa dapat hipnoterapi untuk menyeimbangkan kembali diri serta menyembuhkan luka yang membuat maskulin dan feminin dalam hidup kita tidak seimbang. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan pastikan kalian mendaftar kelasnya sekarang, karena belum tentu saya akan bikin kelas dengan tema yang sama seperti ini lagi.